Oke Kak Citra, sebelumnya selamat Natal di tahun 2024 dan selamat merayakan tahun baru. Mungkin seperti apa Kak Natal tahun ini? Natal tahun ini rasanya kayak cepet banget karena dari November aku hampir setiap hari kerja. Jadi aku bahkan tahun ini aku cukup jauh nyanyi-nyanyinya. Ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi, dan itu biasanya ada yang perjalanannya menghitung sampai 8 jam perjalanan. Jadi aku ngerasa tahun ini Natal atau persiapan Natal itu prosesnya cepet banget, kayak tiba-tiba udah di kota mana, jadi aku kurang secara koordinasi dengan keluarga itu kayak nggak terlalu bisa involve banyak. Jadi sebisa mungkin di malam Natal dan di hari Natal aku bisa ada di rumah karena besok udah kerja lagi, nyanyi lagi. Ya Natal tahun ini penuh syukur, lebih sibuk iya, tapi lebih banyak sukacitanya, lebih banyak orang-orang baru yang aku kenal, aku ajak kerjasama, banyak pengalaman dan kesempatan-kesempatan baru yang lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nggak ada ya, cutinya gitu untuk Natal pekerjaan. Biasanya kan orang-orang pada cuti Natal gitu sehari atau 2 hari. Iya, justru itu tadi aku cutinya malam Natal dan hari ini. Untuk besok aku ada nyanyi, ya lusa adanya sampai akhir tahun nyanyi. Gitu. Tapi nanti di tanggal 28 itu ada acara Natal nasional dari pemerintah dan ada dari Pak Presiden. Kakak ngisi juga di situ? Iya. Oh, oke, di katedral ya tanggal 28 ya Sabtu. Bukan di GBK. Oh, di GBK. Oh, iya. Kak Citra, tapi kalau dari tradisi Natal itu memang setiap acara Natal itu selalu berkumpul sama keluarga besar gitu ya? Iya, biasanya di keluarga aku tuh kalau hari raya pindah-pindah sih. Kadang di keluarga ada yang sepupu, ada yang di keluarga aku. Dan ini kebetulan di rumah mama, jadi aku selalu menyempatkan untuk make time lah untuk keluarga di hari raya. Bahkan bukan hanya untuk Natal ya, tapi di hari-hari raya lainnya, karena buat yang udah pernah kenal aku cukup lama tahu bahwa keluarga aku ini berwarna-warni keyakinannya. Jadi hampir semua hari raya kita rayakan hanya untuk membuat silaturahmi juga lebih terjaga. Dan kebetulan papa aku juga keluarganya banyak yang berbeda keyakinan, jadi momen-momen seperti ini yang paling dirindukan sih. Jadi disempet-sempetin untuk hadir, mau jauh, ada yang dari luar kota juga, tapi biasanya kalau di rumah aku tuh lebih rame karena mungkin semuanya kita masak sendiri gitu, dari mamaku, dari omku, semuanya berusaha untuk kayak menghidangkan sajian yang paling spesial. Dan buat teman-teman tadi yang udah menikmati makanannya juga, banyak yang kenal aku orang Jawa tapi sebenarnya ada darah Sumatera Selatan juga di daerah aku, dan itulah kenapa banyak menu hidangannya itu dari makanan Sumatera Selatan. Kayaknya pempeknya enak ya. Kenapa? Pempeknya enak. Aduh, terima kasih. Itu bikin sendiri atau memang langsung dari sana atau gimana Kak? Iya, hampir semua yang dihidangkan sampai kue-kuenya semua yang bikin mama aku. Kalau Kak Citra masak untuk menu makanan apa mungkin? Tentu tidak. Untuk aku hanya membantu makan, membantu untuk mencukupi segala kebutuhannya. Untungnya ada kakak aku yang standby di rumah, jadi aku koordinasinya lebih mudah karena semua yang mendekor apa segala macam itu ada kakak aku yang standby di rumah. Tapi kalau Natal menu yang Telur ya, telurnya kalau nggak salah ada 25 telur, apa 40 ya aku lupa. Tapi ini memang isinya telur semua. Dan memang sebenarnya makanan kesukaan aku adalah telur. Ini entah kenapa untuk cake aja juga aku suka banget. Ini kalau kalau makanan yang biasanya dilihat itu ini kayak custard gitu loh, yang biasanya di atasnya ada karamelnya. Rasanya seperti itu. Cobain nanti. Terima kasih Kak Citra. Nah selain ini sendiri yang artinya kumpul keluarga, makanan, mungkin apalagi sih yang bikin Natal tahun ini beda dan spesial buat Kak Citra sendiri? Sorry ya, biar bisa ngomong, ntar aku takut netizen. Ih lagi makan nih.
Gimana Mbak? Maaf. Mungkin ada tradisi khusus selain kumpul keluarga sama si makan kue 8 jam ini. Tradisi khusus biasanya, jadi kalau di keluarga kita karena rumahnya rumah-rumah hobbit ya, tapi keluarga kita keluarga setanah air, jadi biasanya setiap jam itu ada bagian-bagiannya. Biasanya kalau yang pagi itu biasanya dari keluarga papaku yang hadir. Kalau dari agak siang setelah lunch itu biasanya keluarga sepupu-sepupu tapi yang gen ini gen millennials. Nah, agak sore makin malam itu biasanya makin Gen Z. Gitu. Nah, karena gue Gen Z itu ya biasanya lebih fun, lebih casual, nggak terlalu formal gitu. Kalau sekarang memang ada, kalau agak sore juga ada tetangga, dan biasanya kita malam kita bagi-bagiin makanan juga gitu ke keluarga. Makanya dipastikan semua yang ada di sini semuanya halal. Tukar-tukar kado nggak sih? Ada tukar kado. Lebih ke aku kasih kado sih. Karena buat aku dari kecil tuh aku selalu ngerasain Santa Claus di dalam keluarga aku. Walaupun aku tahu itu kayaknya setelah aku besar aku tahu itu ternyata pemberian dari om dan mama aku. Tapi begitu aku beranjak besar, aku udah mulai bisa cari rezeki sendiri. Aku seneng banget karena aku punya banyak banget keponakan. Jadi kayaknya aku ingin melanjutkan dan aku ingin menjadi si Santa Claus itu. Ada kado yang nggak mungkin ketinggalan, biasanya apa sih? Yang aku kasih. Aku tuh kalau kasih sesuatu memang cukup personal ya, maksudnya biasanya aku lihat kalau orang yang kayak gini kayaknya aku kasih kadonya ini gitu. Jadi lebih spesifik sih setiap orangnya. Jadi nggak ada yang kadang baju, ada yang jam, ada yang sepatu, ada yang bisa macam-macam gitu. Jadi ada yang kadang minta mentahan, nggak apa-apa karena biasa itu yang udah seumuran aku sih. Jadi sepupu-sepupu aku yang gede biasanya udah mentahan aja. Oh ya oke. Itu yang penting sukacitanya sih, bukan nominalnya, tapi kalau nominalnya banyak juga kayaknya lebih sukacita ya. Kalau tahun ini ke mama sendiri ngasih kado apa di Natal? Nah kalau mama itu, jadi sebenarnya kalau Natal itu kan 2 hari sebelumnya adalah hari ibu. Jadi memang biasanya aku rapel sih. Aku barengin. Nah kemarin tuh selain aku hadiah Natalnya apa bunda? Sepatu. Ada sepatu, ada dress gitu untuk mamaku bergaya lah. Tiket jalan-jalan nggak? Nah kalau tiket jalan-jalan biasanya itu ulang tahun mas. Oh. Nanti tahun depan pas di angka yang spesial kayaknya kita akan jalan-jalan lagi. Karena kalau tahun lalu kita juga udah ke Eropa, jadi kita lagi pengen cari negara-negara lain yang juga seru. Mungkin ada rencana kemana gitu Kak Citra? Kalau untuk kemana, mungkin tahun depan itu lagi pengen ke Eropa, tapi mungkin Eropa Timur kali ya. Atau masih bingung sih, masih mungkin pengen lihat Praha atau apa gitu yang mungkin beda gitu daripada negara-negara sebelumnya. Atau malah pengen ke nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu-gitu tuh nggak bisa direncanain. Kalau direncanain takutnya, karena biasanya aku pengennya rame-rame sama kakak aku juga. Kak Citra tahun lalu Natalan